Shalom, salam sejahtera buat kita semua, buat anak-anak ibu semua yang di kelas 9. Kali ini kita bertemu lagi di pembelajaran IPA Biologi dengan Ibu Imelda Lestari Ginting. Kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Materi yang kita lanjutkan itu adalah mengenai reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji. Reproduksi generatif ataupun seksual pada tumbuhan tingkat tinggi contohnya terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup ataupun Angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif. Di dalam bunga terdapat alat kelamin jantan dan betina. Alat kelamin jantan terdiri atas sejumlah benang sari ataupun stamen. Benang sari memiliki kepala sari atau disebut anter yang letaknya di ujung tangkai sari ataupun disebut filamen. Dalam kepala sari terdapat satu atau lebih ruang sari yang disebut juga teka, yang merupakan tempat terbentuknya serbuk sari ataupun polen. Serbuk sari inilah yang disebut gamet jantan. Alat kelamin betina ataupun putik tersusun dari bakal buah ataupun ovarium, tangkai putik ataupun stilus, dan kepala putik ataupun stigma. Bakal buah merupakan tempat terdapatnya bakal biji. Bakal buah terletak di dasar bunga atau repstakel dan bentuknya itu menggelembung. Nah, ini adalah gambar struktur bunga. Kita bisa melihat bagian-bagian bunga. Ada mahkota sebagai perhiasan. Ini biasanya untuk menarik serangga dalam penyerbukan. Kemudian ada kelopak. Ini adalah pelindung bunga saat masih kuncup. Kemudian ada dasar bunga, tangkai bunga. Kemudian ada kepala sari dan benang sari. Nah, ini adalah tadi alat kelamin ataupun gamet jantan. Kemudian terdapat kepala putik dan tangkai putik. Ini adalah bagian atau gamet betina. Kemudian terdapat bakal biji. Nah, bakal biji inilah yang akan tumbuh dan berkembang menjadi biji, dan biji ini adalah calon individu baru atau tumbuhan yang baru. Proses pembentukan sel kelamin jantan dan betina. Pada tanaman biji tertutup, kali ini kita bahas adalah mengenai pembentukan sel kelamin jantannya. Pembentukan alat kelamin jantan ataupun gamet jantan ini terjadi di dalam kepala sari. Kepala sari ini memiliki tas sari, di mana tas sari ini ada sel induk diploid atau 2N. Sel induk ini dibagi dengan mitosis berulang kali sehingga menghasilkan serbuk sari sel induk dalam jumlah yang besar. Sel ini kemudian mengalami divisi meiosis. Sebuah serbuk sari batang menghasilkan 4 sel spora haploid ataupun N. Selanjutnya, sel spora haploid mengalami mitosis 1 kali. Hasilnya adalah 2 sel haploid, yaitu sel vegetatif dan 1 sel generatif. Sel spora yang sudah memiliki 1 sel vegetatif disebut sebagai serbuk sari. Inti generatif serbuk sari kemudian bermitosis sekali menghasilkan 2 inti sperma. Pembagian mitosis nukleatif generatif terjadi pada pembuluh serbuk sari. Dengan demikian, gamet jantan ini terbentuk melalui pembagian mitosis. Yang kedua kita bahas pembentukan sel kelamin betina pada tumbuhan. Pembentukan sel kelamin betina terjadi di dalam biji, yaitu di dalam buah. Di dalam bibit ada sel diploid yang secara aktif dibagi dengan mitosis. Di antara sel diploid ada 1 sel lagi yang lebih besar dari sel yang lainnya. Sel-sel ini adalah batang parasit dari sebuah institusi diploid. Sel punca kemudian membelah meiosis sehingga menghasilkan 4 sel anak haploid atau N. 3 spora dari 4 sel spora mencair dan hanya tersisa 1 sel. 1 sel kemudian mengalami mitosis 3 kali untuk membentuk 8 nuklei haploid. Selanjutnya, 3 inti bergerak ke tiang antipoda benih dan 3 inti bergerak ke kutub mikropil atau benih akar. Sel yang berada di tengah antara ketiga sel yang berada di tiang mikropil itu adalah telur ataupun ovum. 2 nukleus yang ada di tengah sel institusional bergabung bersama disebut inti diploid, yaitu 2N. Dengan demikian, gamet betina terbentuk melalui pembagian mitosis.
Ini adalah pembentukan sel kelamin, jantan atau gamet jantan dan gamet betina pada tumbuhan yang sudah dijelaskan tadi. Kamu bisa perhatikan. Penyerbukan pada tumbuhan berbiji. Ketika bunga telah dewasa, ruang sari akan pecah dan serbuk sari keluar dari ujung sari. Kemudian serbuk sari jatuh di atas kepala putik. Peristiwa jatuhnya atau menempelnya serbuk sari di atas kepala putik disebut penyerbukan ataupun polinasi. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibagi menjadi 3, yaitu penyerbukan sendiri atau autogami, kemudian penyerbukan tetangga ataupun geutonogami, dan penyerbukan silang ataupun alogami. Kita masuk ke pembuahan pada tumbuhan berbiji. Pembuahan merupakan proses peleburan antara inti sel kelamin jantan dan betina. Ketika serbuk sari telah jatuh di atas kepala putik, inti generatif akan bermitosis membentuk 2 inti generatif. Sementara itu, inti vegetatif akan membentuk tabung serbuk sari yang bergerak sepanjang tangkai putik. Kedua inti generatif bergerak mengikuti di belakang vegetatif. Setelah sampai di kandung lembaga, satu inti generatif akan membuahi sel telur dan membentuk zigot diploid. Satu inti generatif lainnya akan membuahi inti polar membentuk inti kandung lembaga sekunder yang triploid. Inti kandung lembaga sekunder akan berkembang menjadi jaringan endosperma yang merupakan cadangan makanan untuk calon tumbuhan yang baru. Jadi pada tumbuhan berbiji tertutup terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut sebagai pembuahan ganda. Nah, ini adalah proses pembuahan ganda pada tumbuhan berbunga yang sudah kita jelaskan tadi. Oke, demikianlah presentasi yang Ibu berikan. Ada Ibu video juga Ibu sajikan. Semoga bisa membantu dalam pembelajaran kali ini. Selamat belajar, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah tahap perkembangan generatif. Yang pertama, penyerbukan. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kedua, pembuahan. Pada serbuk sari, tumbuh buluh menuju ruang bakal biji. Dan akhirnya bertemu sel telur. Lalu membentuk zigot. Dan yang tahap ketiga adalah pembentukan buah. Zigot akan berkembang menjadi biji dan bakal buah. Bakal buah akan menjadi daging buah. Nah, ini adalah gambar perkembangan generatif. Serbuk sari nantinya akan jatuh di kepala putik dan terjadilah penyerbukan. Lalu pada serbuk sari akan tumbuh bulu menuju ruang bakal biji. Dan terjadilah pembuahan dan terbentuklah zigot. Nah, bakal biji akan membentuk biji yang nantinya akan diselimuti daging buah. Dan dari biji tersebut akan tumbuh tanaman baru. Berdasarkan apa yang kita lihat tadi, bunga sangatlah penting bagi perkembangan tumbuhan. Coba kamu perhatikan bunga yang ada di sekitarmu. Apakah semua bunga warnanya sama? Apakah semua bunga yang pernah kamu lihat bentuknya sama? Nah, berdasarkan kelengkapannya, bunga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah bunga sempurna. Yang kedua, bunga tidak sempurna. Bunga sempurna atau bunga lengkap adalah bunga yang memiliki bagian-bagian bunga yang lengkap, seperti mahkota, kepala putih, tangkai putih, kepala sari, tangkai sari, bakal biji, kelopak, bakal buah, dan tangkai.